Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Taqabbaladil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ibadi wa jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa sahabat wasalin wa ila jami'an ya illa zaman fatahani wa yawadil wa ila musamaruhi samawi al-batani hajanina wa hajaniku min hawaiji dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Pada kesempatan pagi ini materinya adalah pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu utawi maqalah kang nomor 9. Qala Jibrilu alaihi salam. Ngendika sapa malaikat Jibril alaihi salam ila Muhammad maring Nabi Muhammad. Ya Muhammad, Nabi Muhammad, isma sita ismuripo siro masita sakar siro. Fa'inna nama yudon maka sak temeni siro iku bakal mati. Lihatna akhirul hayyi krono sak temene akhire urip mayitun iku mati. Wa bid lan seneng sira maning wong sita kang karep sira. Fa inna ka mongko sak temene sira mufarikuhu iku bakal bisa ingman ayu farikuman tegese wong kang nisa ingman sita kang sira bil mauti kelawan mati. Wa malan maqlu amal sira masita ing apa sakar sira. Wa inna ka mongko sak temene sira majziyun iku den wales bi lawan ma li anal ibadi krono sak temene kawula majziyun iku den wales kabeh bi amali lawan pira-pira amal kabeh amale majziyun. Inna khairan lamono api fakhrun mongko bakal kawalas api. Wa in syarran lamono Allah fasarun mongko den wales Allah. Pesanipun malaikat Jibril datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku iku. Nabi Muhammad, aku oleh
perintah toko sing gawe urip kok Gusti Allah kapuri nyampekno pesan telu datang panjenengan. Ya Muhammad isma sita fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sak mau, namun ingatlah kamu akan meninggal dunia. Terserah kamu mau berbuat apa, mau apa saja dalam hidup ini, silakan. Tapi ingat wahai Nabi Muhammad, sebentar lagi kamu akan meninggal dunia. Sebentar lagi kamu sudah tidak berada di dunia ini. Yang kedua, cintailah sesuatu atau seseorang yang kamu sukai semaumu. Namun ingatlah bahwasannya kamu akan berpisah dengannya. Dan yang ketiga, lakukan apa saja yang menjadi mau, karena sesungguhnya kamu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Bila baik, maka kamu akan mendapatkan balasan yang baik. Bila buruk, kamu akan mendapatkan balasan yang buruk. Berbicara masalah cinta dunia, memang sudah menjadi sifat alamiah manusia. Harta, tahta, wanita. Ada sebuah cerita pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ini ada seorang sahabat yang dulunya itu adalah budaknya Siti Aisyah, istrinya Rasulullah. Siti Aisyah itu putrinya sahabat Abu Bakar. Nama budaknya itu Al-Mughis. Dan yang kedua seorang perempuan namanya Barirah. Terus Sayyidah Aisyah menikahkan kedua budak itu antara Mughis, sahabat Mughis sama Barirah. Ceritanya itu boten senenge akhirnya ya wis tak rapekno ae kamu beda bisa. Namun setelah itu Sayyidah Aisyah kasihan, saya mau memerdekakan kalian. Silakan Anda pilih meneruskan di dalam pernikahan atau berpisah. Sahabat Al-Mughis ini mencintai istrinya, tapi Al-Barirah ini meminta perceraian. Akhirnya mereka berpisah. Namun sahabat Al-Mughis masih berharap cintanya Barirah kembali kepada dirinya. Kemanapun Barirah ini pergi selalu diikuti oleh yang namanya sahabat Mughis. Pokoknya
kadung senang. Nanti wae bariro niki berjalan mesti diikuti kalian al-muhis. Sampai semua orang tahu bahwa mantane al-muhis metu mesti muhis ya metu tapi wong niku wong kabeh sebab sahabat muhis ini tidak mau mantan istrinya ini jatuh ke tangan lelaki yang lain. Akhirnya berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah memanggil Al-Barirah, ya ukhti, wahai saudari perempuanku, mengapa kamu tidak kembali lagi kepada suamimu al-muhis? Ini perintah nomor tersebut ya Rasulullah. Tidak, ini tidak perintah. Saya hanya kasihan sama al-muhis, selalu mengejar-ngejar kamu dimanapun kamu berada. Saya sudah tidak mencintainya ya Rasulullah. Saya sudah tak butuh lagi dengan al-muhis. Biarlah kemerdekaan saya sebagai seorang yang bekas menjadi budak bebas terbang. Kemana saya mengikuti hati saya tidak mau menikah lagi dengan al-muhis. Begitu mendengar jawabannya itu, maka cinta bertepuk sebelah tangan. Sahabat al-muhis itu akhirnya lentuk. Maksud daripada hadis ini adalah, cerita ini adalah tentang kalau mencintai sesuatu sedang-sedang saja. Ternyata yang kita kejar, yang kita cintai belum tentu mencintai kita. Dan yang jelas sesuai dengan pembahasan yang disampaikan oleh pesan malaikat Jibril, cintailah sesuatu, tapi ingat kamu akan berpisah dengannya. Sebelum kita berpisah dengannya, maka pesannya adalah pikirkanlah, jangan kamu terlalu mencintai dunia. Yang kedua, kisah cinta Sayyidah Fatimah sebelum dilamar oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, pernah dilamar oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kata Rasulullah, baiklah, akan saya sampaikan kepada putri saya. Jawabannya Sayyidah Fatimah, tidak ayahku, saya tidak mencintai sahabat Abu Bakar. Ditolak cintanya sahabat Abu Bakar. Ganti Sayyidina Umar bin Khattab mencintai Sayyidah Fatimah, melamar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku meminang putrimu? Disampaikan kepada Sayyidah Fatimah, jawabannya sama, saya tidak mencintainya. Kemudian yang ketiga ada sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini tidak tanggung-tanggung, mahar yang dibawa 100 unta yang bermata biru dan uang 10.000 dinar. Kalau diuangkan ke uang Indonesia sekitar
55 miliar. Wah, besar sekali. Tapi Sayyidah Fatimah menjawab, tidak ya Rasulullah, ya Abi, saya tidak mencintainya. Kemudian yang terakhir adalah dilamar oleh sahabat Utsman bin Affan. Sama, sahabat Utsman bin Affan ini mempunyai harta yang berlimpah-limpah. Dulu sahabat Utsman ini menikahi 2 putri Rasulullah. Yang pertama Ruqayyah, tapi meninggal dunia. Tapi setelah itu dinikahkan dengan Ummu Kulsum, putrinya Rasulullah. Namun hanya hidup selama 6 tahun dan pun meninggal dunia. Nah, setelah yang ketiga ini minta kepada Sayyidah Fatimah, putrinya Rasulullah. Namun Sayyidah Fatimah menjawab, tidak, saya tidak mencintainya. Dan yang terakhir adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali waktu itu ada Rasulullah dekati. Wahai Ali, putra Abu Thalib, apa yang kamu inginkan? Dengan perasaan takut Sayyidina Ali menjawab, saya ingin melamar putri panjenengan ya Rasulullah. Rasulullah terdiam. Lalu tunggulah sebentar, saya akan mendatangi putriku Fatimah. Wahai Fatimah, kamu diminta oleh Sayyidina Ali. Jadi wong biyen iku nek jalur iku langsung kate wong tuwa nih langsung pribadi. Tapi Fatimah ini, Sayyidah Fatimah ini menengahi, diam. Kamu kok diam saja? Akhirnya Rasulullah menyimpulkan bahwasanya Fatimah mau dilamar Sayyidina Ali. Akhirnya Rasulullah mendatangi Sayyidina Ali. Wahai Ali, aku tadi mendatangi putriku, dia diam saja. Sepertinya dia mau dengan kamu. Baik, sekarang kamu punya mahar apa, Sayyidina Ali, untuk pernikahan nanti? Ngapunten ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Kalau nggak ada pedang, baju besi, dan 1 unta untuk menyiram tanaman di kebun. Jawabnya Rasulullah, kalau saya minta pedangmu, tidak mungkin. Itu pedang buat kamu berperang. Sebab kamu seorang yang ada dalam berperang. Kalau saya minta untamu, tidak mungkin. Sebab untamu buat kamu kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya minta baju besimu saja. Sekarang kamu jual saja baju besimu. Akhirnya dibawa oleh pasar, disade payu 400 dirham, dikasihkan kepada Rasulullah. Rasulullah membagi uang itu menjadi 3 bagian, 120, 120, 120. 120 dikano Aisyah, kanggo kebutuhan besok sesudah pernikahan. 130 beli wangi-wangian, 130 diberikan Sayyidina Ali untuk acara jamu. Sekarang kan real, mungkin
Kalau 25 real itu kan 100.000. Berarti kalau 130 dirham itu yang mungkin 500.000. Berarti baju besinya laku 1,5 juta. Kalau sekarang akhirnya terjadilah pernikahan. Dan Sayyidah Aisyah berkata, dulu sebelum kamu menjadi suamiku, wahai Sayyidina Ali, saya pernah mencintai seseorang. Lalu, mengapa kamu tidak menikah dengannya? Ketahuilah, seseorang itu adalah dirimu, kata Sayyidah Aisyah. Ternyata Rasulullah SAW berkata bahwasanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwasanya jodoh Aisyah, jodoh Fatimah ini adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi kesimpulannya adalah silakan kita mencintai siapapun, namun ingatlah kita akan meninggalkannya. Baik itu harta benda, rumah, anak, istri, mobil, dan segala apa yang ada yang kita miliki. Karena sejatinya semua ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah amal yang harus dipertanggungjawabkan. Ada sahabat yang namanya Julaibib, seorang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirindukan bidadari. Namun Julaibib ini orangnya itu buruk rupa, welek, karena belas. Dia pun tidak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, anak yatim piatu. Miskin saja. Suatu ketika Rasulullah SAW itu bertanya kepada Julaibib, ya Julaibib, apa awakmu gak rabi? Sinten ya Rasulullah, sing pun kali kula niki wong elek, malah belum jelas asal usulnya. Rasulullah hanya tersenyum. Besoknya lagi Rasulullah bertanya, ya Julaibib, ya apa? Gak rabi lah awakmu. Jawabannya nggih sami, napa wonten yang sing ada putri sing purun dirapiaken kali kula. Akhirnya Rasulullah itu digawa tangane, ayo kalau aku nurut ae. Ternyata dibawa oleh Rasulullah ke sahabat Ansor, pimpinannya sahabat Ansor. Jadi orang-orang Madinah itu sahabat Ansor, orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah itu sahabat Muhajirin. Disebut Muhajirin karena hijrah, disebut Ansor karena menolong. Jadi sawah-sawahnya dibagi kepada orang-orang Muhajirin, tanah-tanahnya dibagi kepada orang-orang Muhajirin. Nah, pimpinan dari sahabat Ansor ini adalah anaknya itu sangat cantik jelita. Orang Arab itu kan cantik, matanya biru dan lain-lain, rambutnya ikal, dekasarannya pokoknya masuklah seperti bidadari. Wahai sahabatku, sahabat Ansor, ketahuilah bahwasanya saya ini kesini mau melamar putrimu. Alhamdulillah, hari apa ini kok dengan purun
suatu kebanggaan dalam keluarga ini, suatu cahaya dalam rumah tangga ini. Akhirnya Rasulullah berkata, bukan saya yang mau saya nikahkan dengan putrimu, tapi Julaibib ini yang akan menikahi putrimu. Julaibib, orang-orang tidak tahu. Ya sudah ya Rasulullah, saya tak ngomong dulu sama istri saya. Akhirnya lapor, "Wahai istriku, Rasulullah mau melamar putri kita." Alhamdulillah, namun bukan Rasulullah, tapi Rasulullah meminta putri kita untuk Julaibib. Julaibib. Kalau untuk Julaibib, saya tidak mau. Saya takut anak saya marah, wajahnya jelek, turunannya gak jelas. Anak saya nanti jadi apa? Anaknya kerungu. Ya ibu, siapa yang akan melamar saya? Julaibib. Siapa yang memerintah? Rasulullah SAW. Kalau begitu, saya mau, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-36, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, bila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, maka tidak ada bagi mereka pilihan lain. Dan barang siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh telah sesat yang nyata. Al-Ahzab ayat 36. Akhirnya orang tuanya mau nggak mau menikahkan. Bengi dirapeno, namun pada malam itu jam 8 ada perintah pengumuman bagi para sahabat dari Rasulullah bahwasanya sekarang ada jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah. Para sahabat-sahabat yang ahli berkuda, ahli berperang, sama berduyun-duyun datang. Tidak ketinggalan pengantin baru Julaibib dan istrinya ditinggal di rumah. Namun ketika Islam menang, para sahabat ditanya oleh Rasulullah, adakah yang meninggal dunia? Ada ya Rasulullah, yang syahid. Apakah sudah diambil jasadnya semuanya? Sudah ya Rasulullah. Apa ada yang ketinggalan? Tidak ada ya Rasulullah. Apa ada yang ketinggalan? Tidak ada ya Rasulullah. Semuanya sudah. Saya kehilangan satu orang. Dia adalah Julaibib. Akhirnya sahabat mencari di mana Julaibib berada. Ternyata ketemu. Dia berada di sebuah tempat yang ada orang meninggal 7. Ini Rasulullah berkata, saksi bahwasanya Julaibib ini membunuh 7 orang sebelum akhirnya dia terbunuh. Maka dia adalah mati syahid. Tidak usah dikafani, langsung kita kubur, dan dialah para bidadari yang memandikan dari sana. Jadi menikah sementara, namun akhirnya dibalas oleh Allah surganya dan para bidadarinya. Apa hikmah dibalik pelajaran
yang terkandung. Satu, Allah tidak memandang fisik dan harta, namun amal dan kebaikan kita. Inna Allaha, kata Rasulullah, la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk kecantikan, ketampanan dirimu dan harta bendamu, akan tetapi Allah melihat hatimu dan perbuatanmu. Yang kedua, Julaibib dan istrinya ini bergegas memenuhi perintah Rasulullah, perintah Allah dan Rasulnya. Ini sebagai bentuk dari ketakwaannya kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, lebih baik terkenal di akhirat daripada terkenal di dunia. Banyak para artis-artis, kalau kita lihat di YouTube, rumah-rumahnya terbengkalai, pada akhirnya jualan ini, jualan itu. Allah, bagi mereka-mereka yang bertakwa, bagi mereka-mereka yang dengan cara Rasulullah dan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya bakal mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Itulah pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, yaitu di dalam hidup ini seenaknya saja. Yang kedua, sedang-sedang di dalam pada dunia. Dan yang ketiga, hati di dalam melangkah, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi